Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat GKJW Bondowoso yang dicintai dan mencintai Tuhan Yesus. Salam Patunggilan. Selamat Bapak pagi. Ibu yang terkasih, di dalam rangka kita bersama menghindari paparan virus corona yang kita alami saat ini, maka ibadah kita pada hari ini tetap kita lakukan di dalam melalui daring, melalui Zoom. Kiranya kita tetap bersukacita dan kita tetap berseru dan berserah kepada Tuhan agar kita selalu diberikan keselamatan. Kita akan bersama-sama memasuki ibadah dalam rangka ibadah Minggu Advent keempat tanggal 20 Desember 2020. Semoga kita semua mendapatkan kesehatan. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti ibadah. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengikuti dan menyanyikan bersama hitung pasamuan Kristen yang akan dipimpin oleh petugas. Allah mira kangkung tresnani ro priksa lirina kangkung soturoko sinung hapuro dinebusing pati temang pasuki luhurno mulyano Gusti Sang Pamato luhurno mulyano pangruwate truso pasca Allah sromo pratoyo margining waluyo tentrem raharjo Jislamino Allah tresno kang ngagungken sabar ringkyang kang besar untuk pitupat srunto siramat ringkyang mursid yakti sinung roh suci luhurno mulyano Gusti Sang Pamarto luhurna mulyana pangruwate kuso astra maring Allah sromo pracaya margining waluya tentrem raharjo Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
Mari kita merenungi di awal ibadah kita yang demikian, bahwa sejak awal Tuhanlah yang memperkasai atau berinisiatif memberikan kehidupan yang baik, penuh dengan damai sejahtera bagi umat manusia. Kehidupan baik terlihat dalam penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel, juga yang terlihat secara khusus dalam janji berkat-Nya kepada Daud dan keturunannya. Inisiatif Allah untuk kebaikan manusia telah diwartakan sejak semula oleh para nabi dan tergenapi dengan hadirnya Yesus Kristus ke dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan menginginkan kita sebagai umat-Nya untuk bergerak, berinisiatif memulai langkah baik, seperti yang telah diteladankannya, supaya di kehidupan ini sungguh tercipta kedamaian serta kebaikan di tengah kehidupan kita bersama. Di dalam hati kita, mari kita mengaku yang demikian, bahwa kiranya pertolongan kita yang asalnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selamanya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, selalu menyertai kita dengan kasih dan damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin dalam seminggu ini tidak terhitung lagi berapa kali kita lalai, atau lebih banyak diri kita mengandalkan diri sendiri, kemampuan kita sendiri, sehingga kita sering kali lupa bahwa ada Tuhan yang akan selalu menolong kita. Saat ini Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, mari kita menyerahkan diri kita, seraya kita merenungi dan mengakui dosa-dosa yang telah kita lakukan, sambil memperbarui diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dan mari kita mengakui dosa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, pada hari-hari sebelum ini mungkin kami telah melakukan banyak sekali kesalahan dalam pikiran kami atau mungkin dalam perbuatan kami. Tuhan, kiranya Engkau Bapa yang selalu mengampuni anak-anak-Nya, kiranya Engkau pun mau mengampuni dosa-dosa kami. Dan kiranya juga Engkau mau menuntun kami di hari-hari ke depan, sehingga apa yang kami lakukan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami baca hari ini, apa yang kami renungkan pada hari ini, bisa berguna untuk kami di sisa aktivitas kami hari ini, begitu juga di hari-hari ke depan yang akan kami semua jalani. Inilah doa Tuhan kami serahkan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan kita pada hari ini terambil dalam Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38 yang demikian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Terima kasih. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di awal tahun ini mungkin kita mendengar kasus hanyutnya anak-anak SMPN 1 Turi Sleman dalam kegiatan susur sungainya di Sleman, Yogyakarta. Dari kasus ini kita mengenal ada dua tokoh, yaitu Mbah Diro dan anaknya Kodir, yang menjadi viral karena adanya kasus ini. Di sini Mbah Diro menuturkan bahwa ia sempat mendengar bahwa anak-anak ada yang meminta tolong. Bahkan dia sempat sempat naik karena cuaca anak-anak. Lalu ketika mungkin mulai hujan dan debit sungai itu meninggi, akhirnya airnya meluap, Kodir, anaknya Mbah Diro, mengetahui bahwa anak-anak itu hanyut dan Mbah Diro pun mendengar permintaan tolong anak-anak itu. Tanpa pikir panjang Bapak Ibu, Mbah Diro langsung terjun ke sungai dengan daya dan upaya kekuatan tubuhnya yang sudah renta dan juga dengan alat seadanya. Ia akhirnya dengan terjun ke sungai bisa menyelamatkan sekitar 30 anak yang sempat hanyut terseret arus. Ya, Mbah Diro juga tidak luput dari cedera, kaki sobek dan terhempas oleh arus selama menolong anak-anak itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita membayangkan jikalau tidak ada orang-orang seperti Mbah Diro dan Kodir anaknya yang memiliki inisiatif untuk menyelamatkan anak-anak yang hanyut itu, mungkin akan lebih banyak lagi korban yang akan berjatuhan. Kita sekarang sudah sama-sama melihat bahwa Mbah Diro ini juga anaknya, Kodir, memiliki inisiatif untuk menyelamatkan anak-anak yang hanyut tadi. Lalu sebagai orang Kristen, apakah kita juga sudah diselamatkan karena inisiatif Allah?
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ayat Alkitab yang telah kita baca tadi mengisahkan tentang malaikat Gabriel yang turun ke bumi untuk menyampaikan pesan kepada Maria, Ibu Yesus. Malaikat Gabriel ini turun dalam rangka memberitahu atau mengabarkan bahwa Maria akan mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Maria harus menamai anak laki-laki itu Yesus. Kedatangan malaikat Gabriel ke dunia ini membawa kabar baik mengenai kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat kita, bukan hanya untuk Maria saja, tetapi juga menjadi kabar baik bagi seluruh dunia yang akan segera menyambut kelahiran Sang Juru Selamat di dalam hidup mereka. Seperti kita di minggu-minggu ini, kita juga akan kembali merayakan kelahiran Sang Juru Selamat di dunia ini, yang peristiwanya mungkin terjadi sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kabar baik ini pun tetap ada dari saat dulu hingga saat ini kepada kita semua. Selanjutnya, pertanyaan teologis di awal yang coba kita sama-sama ajukan dalam mengenai penyelamatan Allah. Maka jawabannya adalah ya, Allah berinisiatif menyelamatkan kita, anak-anaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tadi di ayat ke-26, kita bisa membaca bahwa dari pengutusan malaikat Gabriel itu, Allah adalah yang mengutus malaikat Gabriel. Pengutusan itu merupakan inisiatif Allah untuk menyelamatkan kita, anak-anaknya. Penyelamatan ini dilakukan dengan penggenapan janji Allah yang sebelumnya sudah tertulis. Dan kita baca bersama-sama di dalam Perjanjian Lama mengenai berita kelahiran dan kedatangan seorang juru selamat. Allah telah berinisiatif menyelamatkan umatnya melalui kedatangan malaikat Gabriel untuk memberitakan kelahiran Yesus. Allah telah berinisiatif untuk menyelamatkan umatnya melalui kelahiran Yesus. Dan tentunya kita sebagai anak-anak Allah harus juga memiliki inisiatif untuk mungkin menyelamatkan sesama kita atau mungkin melakukan hal-hal baik untuk sesama kita. Salah satu sifat Allah yang berinisiatif ini adalah salah satu sifat yang perlu kita teladani di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari tadi kita mungkin sudah mendengar kata inisiatif, tetapi apa toh kata inisiatif itu sendiri? Nah, Bapak Ibu, saya sudah mencari di KBBI beberapa hari yang lalu, bahwa inisiatif sendiri memiliki arti kata membuat langkah pertama dalam melakukan sesuatu. Maka bersifat inisiatif bisa kita simpulkan bahwa bersifat mau menjadi seseorang yang mengambil langkah pertama dalam melakukan sesuatu. Kalau di dalam perkuliahan saya, sikap inisiatif ini memiliki nama keren, be proactive, yang saya baca di buku Sean Covey. Be proactive atau menjadi seorang yang proaktif adalah salah satu penerapan dari kita mengambil sifat inisiatif atau langkah pertama di dalam kehidupan kita. Menjadi orang yang proaktif akan membuat kita selalu melakukan lebih dahulu. Kita tidak menunggu perintah atau datangnya bola. Dalam melakukan sikap atau sifat proaktif ada beberapa hal yang harus menjadi mindset. Yang pertama adalah memiliki pola pikiran bahwa aku akan melakukan itu atau I'll do it. Kita semua diajak untuk memiliki inisiatif melakukan segala hal lebih dahulu. Misalnya Bapak Ibu di masa pandemi seperti ini, maka kita mengambil inisiatif untuk, ya aku mau melakukan protokol kesehatan dengan baik, dimanapun aku berada. Aku akan tetap memakai masker, aku akan rajin mencuci tangan, aku akan rajin memakai hand sanitizer. Dimanapun, untuk kesehatanku sendiri, juga untuk kesehatan keluarga serta orang di sekitarku. Lalu Bapak Ibu, pola pikir yang kedua adalah aku bisa melakukan hal itu lebih baik lagi. Ketika kita melakukan sesuatu, terkadang Bapak Ibu, kita merasa bahwa aku tidak
full, aku tidak terlalu baik melakukan hal ini. Tetapi ketika kita merasa seperti itu, kita tidak menyalahkan keadaan atau hal-hal di luar diri kita. Kita juga tidak menyalahkan diri sendiri. Tapi kita kemudian memiliki pikiran bahwa, oke, lain kali kalau aku mau melakukan itu, aku pasti bisa melakukan ini lebih baik lagi. Aku belajar dari kesalahan. Lalu pola pikir yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu kita melihat segala opsi yang ada, lalu kita menentukan pilihan. Sebagai orang yang proaktif, kita tentu bisa mengenal apa yang akan kita lakukan. Di dalam hidup kita juga kita memiliki banyak pilihan, banyak opsi. Hal ini sebenarnya sama seperti pola pikir nomor 1, bahwa kita harus memiliki inisiatif untuk melakukan hal itu yang merupakan hal yang bisa kita lakukan demi kebaikan kita bersama. Misal kita memiliki banyak pilihan di masa pandemi ini untuk keluar rumah atau tetap di dalam rumah, untuk tidak memakai masker atau memakai masker, dan banyak hal lagi. Maka sebagai orang yang bisa menentukan pilihan dan harus mengambil langkah lebih dahulu, kita harusnya bisa menentukan pilihan yang lebih baik, seperti jika tidak terlalu penting untuk pergi, kita bisa tetap di dalam rumah. Atau mungkin jika terpaksa keluar rumah untuk membeli bahan-bahan makanan atau keperluan, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Itu adalah pilihan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu, kita mestinya memiliki pola pikir bahwa selalu ada jalan. Orang-orang proaktif selalu bisa berpikir dengan tenang di dalam keadaan apapun dan mengetahui bahwa akan selalu ada jalan. Jika kita kembali melihat kasus hanyutnya anak-anak tadi, Mbah Diro dan Kodir anaknya berinisiatif untuk menyelamatkan anak-anak itu. Karena Mbah Diro melihat bahwa masih ada jalan, masih ada celah untuk menyelamatkan anak-anak yang hanyut di sungai itu, walaupun ada resiko yang harus diambil. Bapak Ibu yang terkasih, tadi adalah keempat pola pikir untuk kita bisa menjadi orang yang proaktif. Dan dengan memiliki dan sudah diperbarui dengan 4 pola pikir tadi, maka semestinya kita bisa menjadi anak-anak Allah yang proaktif. Kita mau mengambil inisiatif untuk kehidupan diri kita sendiri, juga orang lain di sekitar kita. Tidak ada yang salah Bapak Ibu dalam menjadi orang yang proaktif di dalam kehidupan ini. Karena orang-orang proaktif penuh dengan inisiatif terhadap segala hal yang akan dilakukan. Dan tentunya orang-orang proaktif sangat dibutuhkan di masa saat ini, terutama di masa pandemi dan pembangunan gereja saat ini. Mbah Diro dan anaknya Kodir memiliki inisiatif menyelamatkan anak-anak yang hanyut di sungai. Allah juga berinisiatif menyelamatkan kita sebagai anak-anaknya melalui kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Maka Bapak Ibu, kita yang memiliki peran sebagai anak-anak Allah juga sangat penting untuk memiliki inisiatif juga di dalam hidup kita sehari-hari. Kita mengetahui bahwa Allah mengambil inisiatif di dalam hidup kita untuk menyelamatkan dan memulihkan hubungannya dengan umatnya yang sudah lama rusak dan koyak oleh dosa. Diselamatkanlah kita melalui kelahiran Sang Juru Selamat. Demikian juga di dalam kehidupan kita bersama, hal yang baik. Namun jika tidak ada yang berinisiatif untuk memulai dan mengambil langkah pertama melakukan hal baik itu, maka hal-hal baik akan hanya berhenti pada wacana dan tidak akan membawa dampak apapun. Sehingga hal-hal baik, mungkin seperti program-program yang baik, atau mungkin bahkan firman yang indah yang selalu diwartakan tiap minggu, tetapi tanpa ada orang-orang yang berinisiatif bergerak dan menghidupkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari, maka hal itu akan sia-sia belaka. Mari kita melakukan seperti yang dilakukan Tuhan sejak semula. Ia juga menginginkan kita untuk bergerak, berinisiatif memulai langkah lebih baik, supaya di dalam kehidupan kita,
sungguh tercipta kedamaian dan kebaikan di tengah kehidupan kita bersama. Mari kita berinisiatif, mari kita memulai lebih dahulu untuk memaafkan, untuk mengasihi dengan tulus, untuk menjalankan mungkin program jemaat dengan serius, untuk mulai mewujudkan cinta lingkungan yang semuanya itu dilakukan dengan beraksi dan melakukan banyak hal-hal baik secara nyata di dalam kehidupan kita. Percayalah, jika ada yang berani berinisiatif untuk memulai sesuatu yang baik, maka perubahan besar akan terjadi di tengah kehidupan kita, juga di sekitar diri kita. Take your initiative. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Disalibkan, tidak di. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita telah menerima banyak berkat dari Tuhan selama seminggu ini. Begitu juga kita juga sudah menerima kasih-Nya yang melimpahi kita. Maka Bapak Ibu, mari kita mengungkapkan ucapan syukur kita melalui bersama-sama. Kita memberikan persembahan kita dan juga kita memujikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 451 Sumangga Prokadang.
Bapak Ibu yang terkasih, sebentar kita akan berdoa syafaat. Mari kita menyatukan hati kita, mari kita memfokuskan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami hampir sampai kepada penghujung ibadah kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga hampir akhir ibadah ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari ini sehingga kami bisa bersama-sama berkumpul secara virtual untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji nama-Mu bersama-sama Tuhan. Tuhan, mungkin beberapa dari kami masih ada yang belum bisa hadir, mungkin karena sakit, mungkin karena ada pergumulan lain atau mungkin sedang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan, jikalau ia sedang sakit, sebagai Bapa, Engkau adalah dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib. Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang menyentuh mereka, sehingga mereka bisa sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Jika mungkin mereka sedang melakukan perjalanan Tuhan, kiranya Kau menyertai mereka, sehingga mereka sampai di tujuan mereka, dengan selamat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Tuhan, jika mereka memiliki pergumulan di dalam hati mereka, kiranya Kau rangkul mereka Tuhan, seberat apapun pergumulan mereka, sehingga mereka bisa mau kembali datang ke rumah-Mu, untuk kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan juga untuk kembali memuji nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GKJW Jemaat Bondowoso dengan segala kegiatannya yang ada selama Natal ini sampai Tahun Baru dan segala program-program yang sedang dijalankan. Kiranya hanya Kaulah Bapa yang menyertai segala hal program kami, acara kami di minggu-minggu ini, juga di bulan-bulan ini Tuhan. Sehingga apa mungkin yang kami rencanakan, apa mungkin yang akan kami adakan Tuhan, hanyalah seturut dengan kehendak-Mu dan penyertaan-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa ini, untuk pemerintahan kami dari yang paling atas, Bapak Presiden Jokowi, hingga sampai ke RT RW setempat Tuhan. Kiranya Tuhan, sebagai pemimpin, Kau berkati mereka, sehingga apa yang akan mereka lakukan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu, dengan rencana-Mu, dan juga dengan kebijaksanaan-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan kami bersama mengenai pandemi virus corona, yang bahkan sampai saat ini kasusnya terus melonjak Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang baik, semua ini terjadi hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Jika mungkin nanti atau entah kapan virus ini akan menurun kasusnya, itu mungkin hanya seturut kehendak dan rencana-Mu saja. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang saat ini berusaha Tuhan menekan kenaikan virus corona, kasus positifnya. Kiranya Tuhan Kau selalu berkati para tenaga medis, sehingga mereka terus memiliki berkat daripada-Mu. Dan juga kiranya Engkau menyertai dan selalu memberikan mereka dengan kesehatan, sehingga mereka bisa melakukan pelayanan mereka dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis kami di sini, untuk pelayan kami pada hari ini Tuhan.
kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah memberikan mereka waktu untuk bisa berpelayanan bersama-sama kami, untuk bisa bersama-sama memuji nama-Mu dan bersama-sama melayani jemaat-Mu di sini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang merayakan ulang tahun pertambahan usianya pada minggu-minggu ini Tuhan. Beberapa ada Bapak Dedi di hari ini Tuhan, pada tanggal 20 Desember, lalu ada Saudara Desendro pada tanggal 23 Desember, ada anak Kenzi yang juga pada tanggal 23 Desember, kemudian ada Bapak Sisworyanto pada tanggal 25 Desember, dan ada Saudari Natalia pada tanggal 26 Desember. Kiranya dalam pertambahan usia mereka Tuhan, Engkau terus memberkati mereka. Engkau memberikan kesehatan pada mereka dan selalu memberikan kebahagiaan kepada mereka sehingga mereka bisa menjalani pertambahan usia ini dengan bahagia dan juga Engkau berikan kebijaksanaan mereka di umur mereka yang semakin bertambah ini. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya Kau berkati kami di sisa hari ini dan di seminggu ke depan ini Tuhan. Sehingga apa yang akan kami lakukan di sisa hari ini juga seminggu ke depan hanyalah turut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa selalu menyertai kami semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bersama, mari kita bertekad di dalam hati kita untuk terus menjadi orang yang penuh dengan inisiatif, menjadi seseorang yang proaktif. Mari bersama-sama kita memujikan Kidung Pasamuan Jawi, nomor 452, Tekateng Manah Kawulo. Tekateng manah kawula tansah dereng Gusti yeku panutan sanyoto nggih panebus sejati ning salibing ngambah bangun turut bring Allah babarkan tresno sejati rejagat tentrem pasuki kula sestundere Gusti ngantos lami-laminyo martosaken Injil suci imen samyo waluyo margining salibing ngambah bangun turut ring Allah babarkan tresno sejati prejagat tentrem pasuki. Sebelum pulang Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menerima berkat-Nya yang demikian. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin.
Tentrem Raharjo. Tentrem Raharjo sing Gusti kita tumrap ring kita. Tentrem Raharjo sing Gusti kita tumrap ring kita. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah minggu kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat menjalankan aktivitas pada sisa hari ini dan di. Terima kasih untuk pelayanannya, Mbak Hana. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa penekanan warta jemaat yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kegiatan-kegiatan Natal pada bulan Desember dan pada bulan ini, yaitu untuk perayaan Natal anak dan remaja akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 21 Desember jam 17.00 melalui aplikasi Zoom. Kemudian hari Kamis tanggal 24 Desember akan dilaksanakan perayaan Natal Induk yang dilakukan melalui YouTube yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Selanjutnya, ibadah Natal tanggal 25 Desember akan dilaksanakan secara online melalui Zoom, akan dimulai pada pukul 8 pagi. Tanggal 26 Desember 2020 akan dilaksanakan cawisan sidi, itu mengundang seluruh anak calon sidi dan orang tua serta anggota MJ DKJ Bondowoso. Untuk ibadah minggu tanggal 27 Desember 2020 akan dilaksanakan juga pelaksanaan sidi yang dilayani oleh Pendeta Kristianti Retno. Untuk ibadah tutup dan buka tahun akan dilakukan pada tanggal 31 Desember tahun 2020 jam 19.00 melalui aplikasi Zoom. Untuk selanjutnya, doa bersama menjelang tahun baru dilaksanakan tanggal 23, doa bersama menjelang tahun baru dilakukan pada tanggal 31 Desember jam 23.30 menggunakan aplikasi Zoom dengan pelayan Saudari Stase Hanani Agustina. Sedangkan ibadah minggu pada tanggal 3 Januari akan dilaksanakan jam 8, ibadah dilakukan melalui Zoom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam rangka penggalian dana renovasi gedung gereja, maka panitia renovasi telah menyediakan pengadaan kalender untuk tahun 2021 bagi seluruh warga jemaat GKJ Bondowoso dengan harga Rp50.000 per kalender. Untuk itu, kepada setiap warga untuk bisa mendapatkan satu buah kalender yang akan didistribusikan melalui pengurus KRW atau wilayah masing-masing dan dilaksanakan mulai minggu depan. Bagi warga jemaat yang membutuhkan atau menghendaki kalender lebih dari satu, bisa menghubungi pengurus KRW wilayah masing-masing atau kepada panitia Natal